Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita menghayati kasih Tuhan di tengah pergumulan kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Dan pada saat ini sebetulnya saya sedang ikut berduka karena salah seorang sahabat, salah seorang rekan kerja, dan dia juga salah seorang yang waktu itu saya ikut membimbingnya ketika proses pendetaannya, yaitu Pendeta Slamet Waluyo yang berpulang meninggal dunia di saat memimpin ibadah kebaktian kenaikan Kristus ke surga. Besar harapku Pendeta Slamet Waluyo, terutama keluarganya, istri dan anaknya, ada dalam penyertaan Tuhan. Juga ikut berduka untuk GKJ Beringin Salatiga. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai keluarga duka khususnya. Meninggal dunia di saat berkhotbah adalah hal yang istimewa, dan Pendeta Slamet Waluyo mendapat karunia itu. Karena apa? Karena soal kematian adalah misteri Tuhan. Tukar mimbar, meninggalkan GKJ Beringin, lalu melayani di GKJ Salib Putih, gereja tua yang bersejarah, GKJ Salib Putih Salatiga. Dan ketika khotum salam dilakukan, kemudian dia mulai pucat dan tiba-tiba doyong, kemudian terjatuh, dan itulah detik terakhir. Menurut informasi, dia sudah mulai kurang enak badan, dan bahkan majelis sudah menyarankan agar dibatalkan untuk tukar pelayanan ini. Tapi yang bersangkutan tetap bahkan sempat terucap, jangan dibatalkan. Aku akan tetap melayani sampai mati. Tetap setia melayani sampai mati. Bahkan jangan dibatalkan kecuali aku mati. Luar biasa. Sebuah tekad dari seorang pendeta di desa, pendeta sederhana yang menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan ketika detik-detik akhir hidupnya juga. Saya mengajak kita untuk membuka kesaksian kitab Filipi. Filipi 1 ayat 21. Kitab Filipi pasal 1 ayat 21 ini bagian yang penting untuk kita cermati. Yang demikian sabdanya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Semoga firman ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Ada 2 poin penting, saudara, dari ayat ini. Yang pertama adalah hidup. Hidup adalah Kristus, berarti serupa dengan Kristus. Kristus yang melayani, Kristus yang mengasihi, bahkan Kristus yang berkorban melayani sampai wafat di kayu salib. Jadi, pilihan pertama orang yang hidup adalah melayani seperti Kristus dan menyerahkan hidupnya untuk kebaikan, mewartakan cinta kasih, kebenaran, dan keselamatan di dalam Tuhan. Sedangkan bagian kedua, saudara, bagian kedua adalah mati adalah keuntungan. Saudara suka atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak, kematian akan datang.
pada saatnya ajal akan menjemput. Dan iman Kristen meyakini bagi orang Kristen yang dipanggil Tuhan, yang saatnya dia meninggal dunia, dikatakan adalah keuntungan. Mengapa? Karena orang tidak mungkin hidup terus. Bahkan kalau ada orang yang hidup sampai 100 tahun lebih, atau mungkin 125, biasanya kondisi fisiknya sudah rentak dan tidak bisa produktif, bahkan tidak bisa apa-apa. Sekedar mengurusi diri sendiri saja pun sudah repot. Jadi, kematian bukan kutukan, kematian bukan musibah. Orang lain mengatakan kematian musibah, keluarga duka disebut keluarga sohibul musibah. Tapi bagi orang yang beriman Kristen, kematian adalah anugerah karena hidupnya dipandang cukup dan malaikat menjemput, dan keuntungan karena di dalam iman Kristen kita tahu keselamatan hanya oleh Tuhan, bukan oleh amal baik manusia. Dan Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menjemput saya, saudara, kita, dan Tuhan yang menempatkan orang yang beriman dari kematian di dunia ke kehidupan kekal di surga. Itulah sebabnya Filipi 1 ayat 21 menjadi penting. Karena bagiku, kata Paulus, hidup orang beriman, hidup adalah Kristus, menghasilkan buah kebenaran, berbuat kebaikan, lalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hidup adalah Kristus. Seperti Kristus yang dulu menolong orang sakit, menolong orang yang sedang dirundung kemalangan, dikatakan ada yang diganggu kuasa kegelapan setan, bahkan ada orang yang kelaparan dikasih makan, dan seterusnya. Dia mengajar di bukit, dia mengajar di pantai, dia mengajar di rumah ibadah, dimanapun, seperti Kristus. Seperti Kristus yang mengasihi dengan tulus. Maka saudara bisa cari di dalam Alkitab apapun, yang namanya Yesus Kristus itu tidak pernah menghunus pedang membunuh orang, menghidupkan orang mati, iya. Tidak pernah dia hidup dalam nafsu duniawi yang terjadi. Tidak. Dia penuh kasih dan tulus. Hidup, bagiku hidup adalah Kristus, berarti kita belajar untuk menyerupai Kristus. Meskipun ini tidak mudah, tapi kita harus belajar untuk itu. Dan mati adalah keuntungan. Dan kalau sudah seperti itu, maka kematian orang yang beriman adalah kematian di dalam Tuhan. Ayat lain mengatakan, rahayu, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Kita paham. Saudara yang terkasih, hari ini meskipun saya ikut berduka dengan kematian atau wafat atau meninggalnya Pendeta Slamet Waluyo, tapi ada rasa bangga. Sebagai orang yang dulu ikut membimbingnya sebelum dia jadi pendeta, saya ikut bangga karena detik-detik terakhirnya dia hidup dalam kesetiaan. Selain dia sederhana, santun, tapi hidup dalam kesetiaan itu jauh lebih penting, kesetiaan kepada Tuhan. Dan almarhum Pendeta Slamet Waluyo melakukan itu. Selamat jalan sahabat, pada saatnya kita berjumpa. Untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk jemaat di Kajim Beringin, semoga Tuhan menguatkan dan memberkati. Mari kita bersama berserah di dalam doa. Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, berkatilah supaya kami mampu untuk seperti kesaksian Filipi 1:21, yaitu kami hidup bagi Kristus dan mati kalau saatnya tiba adalah keuntungan. Berkati keluarga Pendeta Slamet Waluyo yang sedang berduka. Berkati keluarga besar GKJ Beringin Salatiga yang ditinggalkan oleh pendetanya. Berkati juga segenap sahabat dan kami semua untuk meyakini akan kasih Tuhan. Kami bersyukur berserah kepadamu ya Allah, juga untuk RHI, untuk pecinta RHI dimanapun berada. Demi Kristus pengantara kami, kabulkanlah. Amin.